Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya. Pada video kali ini, kelompok Geosfer ingin datang ke hutan kota untuk mewawancarai beberapa wisatawan. Yuk ikutin. Dadah. Kita menggunakan dua metode. Yang pertama, metode wawancara, dan yang kedua, metode vlog. Ada beberapa pertanyaan. Yang pertama, tujuan wisatawan datang ke hutan kota. Yang kedua, manfaat adanya hutan kota untuk warga Jakarta. Yang ketiga, bagaimana cara kamu menjaga fasilitas hutan kota sebagai pengunjung. Asik. Ruang terbuka hijau adalah bagian dari tata ruang kota yang sangat penting untuk perkembangan lingkungan dan juga perkembangan kota. Lalu, ruang terbuka hijau ini memberikan keindahan, kenyamanan, edukasi, perlindungan, dan juga menjaga kestabilan ekologi kota. Lalu, hutan kota ini merupakan salah satu bagian dari ruang terbuka hijau yang dimanfaatkan oleh masyarakat. Nah, tujuan kami, kelompok Geosfer, ingin meneliti ruang terbuka hijau hutan kota. Kami ingin mengidentifikasi kondisi ruang terbuka hijau seperti kenyamanan, kebersihan, serta bagaimana cara mengelola ruang terbuka hijau hutan kota. Dan manfaat yang ingin kami dapatkan dari penelitian ini, kami ingin menambah pengetahuan dan mendukung teori-teori yang berkaitan dengan masalah yang ingin kami teliti. Kami juga ingin mendapatkan fakta-fakta mengenai ruang terbuka hijau hutan kota. Halo Kak, kalau boleh tahu kakak namanya siapa? Aku Salsa. Salsa. Ya. Oke, halo Kak Salsa. Jadi di sini aku mau nanyain beberapa pertanyaan mengenai kakak sebagai wisatawan di hutan kota ini. Oke, pertanyaan pertama itu apa sih tujuan kakak untuk datang ke hutan kota ini? Kalau tujuan aku sih, aku cukup terbilang sering ya ke sini. Biasanya aku tuh kalau misalkan weekend gitu, emang kadang kan pusing gitu kan kerja, jadi dan gak bisa juga pergi jauh-jauh gitu. Gimana ya caranya yang kita bisa relax? Jadi kesini deh, karena kan di situ kayak gratis juga. Oh iya. Wah, oke. Terus pertanyaan kedua itu, menurut kakak manfaat hutan kota ini untuk kita sebagai warga Jakarta atau sebagai wisatawan tuh apa sih Kak? Banyak ya pastinya, pasti paling banyak di fungsi rekreasinya ya. Kita bisa kumpul bareng temen, kumpul bareng keluarga gitu. Kenapa lagi di sini kan juga banyak pohon-pohonnya gitu kan. Jadi juga masih seger lah di tengah Jakarta ini. Dan ya itu tadi, jadi apa namanya, warga-warga Jakarta yang sibuk gitu weekendnya jadi bisa kesini. Apalagi fasilitasnya juga lumayan oke kok. Oke, untuk pertanyaan terakhir, menurut kakak fasilitas di sini tuh udah oke banget, apa masih ada yang perlu ditambahin sih? Menurut aku untuk standar hutan kota yang di tengah, bisa kita bilang pusat kota ini, itu cukup bagus sih, karena satu bersih gitu kan, kedua juga dia di dalam ada kamar mandinya yang bersih, terus ada musolanya juga yang orang-orang tuh bisa santai lah, nggak keburu-buru misalkan kayak mau kumpul harus aduh jauh ya sholatnya kemana. Di sini juga udah deket gitu sih. Oh iya, banget. Berarti hutan kota ini adalah salah satu tempat rekreasi yang udah oke banget lah untuk di Jakarta ini ya. Terima kasih ya Kak Salsa udah mau kita wawancarai. Di sini saya dengan siapa berbicara? Yusril. Oke, Kak Yusril dari daerah mana nih kalau boleh tahu? Aslinya apa? Tempat tinggalnya? Oh, Tangerang. Oh, Tangerang, jauh juga ya Kak. Oke, izin bertanya ya Kak, untuk pertanyaannya itu bagaimana kita sebagai pengunjung untuk menjaga fasilitas yang ada di hutan kota GBK ini? Dari segi apanya dulu? Dari segi fasilitasnya Kak. Fasilitasnya. Kan biasanya kan kalau pengunjung dari luar, maksudnya dari luar mau masuk ke hutan GBK kan ada persyaratannya ya, kayak ketika membawa makanan atau minuman, setidaknya selesai makan atau apa kan disuruh untuk membuang sampah pada tempatnya. Oke. Tapi sekarang itu kan banyak banget ya, sebagian sih ada pengunjung yang mungkin makan atau minum itu lupa buangnya. Buangnya itu sembarangan. Ya, jadi kesian sebagai petugasnya kan juga ada kesian gitu kan. Padahal sekarang kan udah apa ya, udah beda zaman kayak zaman sebelum-sebelumnya gitu kan. Udah pada paham, udah Sudah banyak informasi, himbauan. Informasi gitu. Jadi ya gitu lah. Oke, baik. Jawaban yang dapat disimpulkan dari Kak Yusril ini, jadi kita tuh harusnya sudah memiliki kesadaran untuk membuang sampah dan menjaga fasilitas di sekitar tempat yang kita kunjungi. Dan orang-orang di sini juga harusnya sudah paham dan sudah sadar akan kepentingan itu untuk menjaga keasrian
untuk menjaga keindahan di tempat ini. Terima kasih Kak Yusril atas jawabannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, setelah mewawancarai beberapa narasumber, salah satunya bernama Salsa, dia mengatakan bahwa tujuan mereka mendatangi hutan kota adalah untuk menenangkan diri. Karena seperti yang kita tahu, hutan kota tidak memungut biaya apapun bagi pengunjungnya. Dan hutan kota bisa menjadi alternatif yang sangat bagus untuk berwisata. Yang kedua, ada manfaat hutan kota bagi pengunjung. Menurut narasumber, banyak manfaat yang bisa diambil. Warga Jakarta dapat berkumpul dan bersantai di tengah hiruk-pikuk Jakarta tanpa harus pergi jauh. Tentu ini sangat efektif bagi warga Jakarta. Dan yang ketiga dari segi fasilitas, narasumber mengatakan bahwa fasilitas di hutan kota sudah sangat memadai, seperti adanya tempat ibadah, toilet yang bersih, tempat olahraga, dan tempat makan atau food court. Jadi pengunjung akan merasa lebih puas terhadap fasilitas yang ada. Sekian. Setelah mewawancarai narasumber kedua, berikut adalah pembahasan. Jadi narasumber kedua ini berpendapat bahwa pengunjung sudah seharusnya menjaga fasilitas yang ada di sekitar hutan kota GBK, seperti buang sampah pada tempatnya yang sudah disediakan dan juga menjaga fasilitas-fasilitas lainnya. Dan juga untuk para pengunjung juga tidak seharusnya merusak fasilitas yang ada yang sudah disediakan oleh pihak hutan kota GBK. Jadi kesimpulan dari penelitian geografi kita kali ini adalah ruang hutan terbuka kayak hutan kota di GBK punya peranan penting buat lingkungan di perkotaan. Selain jadi paru-paru kota yang bantu mengurangi polusi udara, hutan kota juga ngasih ruang hijau buat masyarakat, buat olahraga, rekreasi atau sekedar refreshing. Ini juga jadi habitat mini buat beberapa flora dan fauna meskipun skalanya kecil. Intinya ruang kayak gini tuh penting banget buat kita, buat bikin kualitas hidup di kota lebih baik dan lebih seimbang secara ekosistem. Nah, tadi itu adalah video tentang ruang terbuka hijau, yaitu hutan kota. Semoga dapat bermanfaat bagi kalian semua ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.